Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala man wa syekhuna wa salafuna salihun ila hadratin nabi wa alin nabi khususan ila ruhi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya summa ila ruhi syekhina al-arif billah Abi Muhammad Amin Badali sekumpul ansarafam summa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina jama'in wa walidina wa jami'al muslimina wa muslimat anna Allah tabashana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah wa yu'adu alaina wa ala awladina wa zurriyatina muslimin bi asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim khususiyatihim wa karamatihim bid din wa dunyal akhirah wa ala man wa syekhuna al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa waffiqna wahdina ila siratikal mustaqim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat sami'un, yaitu dalil sifat sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim. Bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah dan banyak memberi syukur kepada Allah dan banyak minta doa kepadanya adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita sama-sama kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberatan dimatiakannya dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salah satu sifat zat Allah yang wajib kita meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu salah satu sifatnya adalah sami'un atau qaunuhu ta'ala sami'an, artinya yang mendengar. Maka mustahil Allah Ta'ala itu yang tuli. Jadi wajib kita beriktikad, wajib kita beriman, percaya, meyakini bahwa zat Allah Ta'ala itu bersifat sami'un, yang mendengar. Artinya apa? Artinya yang lain ini maksudnya selain dari Allah itu mendengarnya karena didengarkan, ya kah? Karena ditolongi oleh Allah untuk mendengar. Kalau Allah Ta'ala itu mendengar dengan sendirinya, makanya qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri, maksudnya
di antara sifat zat Allah yang berdiri dengan sendirinya itu, yaitu Allah Ta'ala itu mendengar sendirinya. Tidak ada pakai bantuan, tidak ada yang menolongi. Ada kita pertama diciptakan telinganya, ya kan? Telinga pun kada mampu mendengar, diulahkan pendengarannya. Jadi kita ini dua, ada udun telinganya, ada samaknya. Oleh karena itu dalam Quran apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ciptakan pendengaran. Allah ciptakan bagi kami itu pendengaran. Jadi sam'a itu pendengarannya, bukan telinganya. Kalau telinga kan udun, ya kan? Nah, jadi beda antara telinga dan pendengarannya. Allah Ta'ala juga menciptakan penglihatannya, lain ainunnya. Ainun itu benda mata ini yang johir ini, ya kan? Nah, itu diciptakan oleh Allah, penglihatannya pun diciptakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apakah setelah Allah menciptakan misalnya telinga, kemudian menciptakan pendengaran, lalu dibiarkan kayak itu aja mendengar seorang? Kada. Artinya kita setiap saat bila mendengar sesuatu, jadi kau mendengar, itulah pertolongan Allah. Jadi setiap kita mendengar bunyi apapun, suara apapun, setiap itu kita ditolongi oleh Allah untuk mendengar. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu beserta kamu. Nah, beserta di sini maksudnya apa? I'anah, menolongi. Jadi kita ini kada pernah terpisah dengan Allah, kada pernah jauh dengan Allah, kada pernah tidak mendapat pertolongan dari Allah. Luar biasa Allah Ta'ala lawan kita. Sudah maulah menolongi pulang bapak-bapak. Coba bayangkan. Sesayang-sayangnya bini lawan laki rancak terpisah dua. Bujur kah? Mbak kita kesini empat lah bini begandeng. Ada. Ya Allah, biar empat saling sini di belakang situ, kita di sini terpisah juga. Amun Tuhan kita kada khawatir pisah Allah. Karena kita ini orang yang lemah, orang yang doaib. Nah, oleh karena itu betapa kita ini syukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu makanya ujar Habib Utsman, maka patut bagi mukmin bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian. Alhamdulillah ya Allah. Jadi semestinya kita ini kan mendengar suara ini, mendengar suara itu, baik suara burung kah, suara manusia kah, suara apa aja, alhamdulillah ya Allah, pian mendengarkan ulun. Nah, dengan pian menolongi mendengar ulun bisa membedakan ini suara burung, ini suara apa? Ayam, ini suara bebek, ini suara kambing, ini suara bini, ini suara mintuha. Bujur. Coba pian mun kada mendengar. Coba mun kada mendengar. Kada tahu suara mintuha, kada tahu suara bini. Bujur kah? Kada tahu suara burung, kada tahu suara ayam. Oleh karena itu syukur kita kepada Allah. Tapi sebaik-baik pendengaran yang digunakan oleh telinga, yang sebaik-baik pendengaran yang digunakan adalah yaitu mendengarkan kalamnya Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat. Itu yang sebaik-baiknya. Selain daripada itu mendengar lain daripada itu antara dua, bisa menyenangkan, bisa menyedihkan. Tapi kebanyakannya menyedihkan, jengkel gara-gara mendengar. Bujur, pian kalau melihat TV wayah ini banyak jengkelnya, pian pada bahagianya. Macam-macam Bila melihat apa aja, mendengar suaranya tuh berita macam-macam, banyak jengkelnya. Nah, oleh karena itu apa ujar Allah? Fala yahzunka qauluhum. Muhammad, jangan pernah engkau duka cita
Hanya itu kata-kata mereka yang ianya yang menentukan berhasil lawan katanya bahasa kitanya aku wahai Muhammad. Kan kita kadang-kadang mendengar berita ini sudah wah kayak payulah belum terjadi lagi sudah stres. Bujur kah? Padahal tuh kadang-kadang berita apa? Hokah pon hokah. Nah, iya kah? Masya Allah. Mudahanlah apalagi di kita nang sudah tuhaan ini nah. Jangan tapi katuju mendengar sesuatu nang menyakitkan ke kepala. Menyakitkan kepala ke hati ya. Salah lu nih. Nang bawa sakit hati nang memusingkan kepala kada tapi kadusa didengarkan baik kita mendengarkan Al-Qur'an. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Qur'an, sekalipun mufassir mengartikan ini apabila diucapkan khutbah. Itu ada atau tafsirnya seperti itu. Apabila khutbah sudah disampaikan, fastami'u, dengari. Apalagi sebenarnya wa ansitu, dan perhatikan la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Nah, jadi artinya lah Al-Qur'an kalau secara zahir dimaknai apabila orang baca Quran dengarkan. Secara tafsiriyah bila orang memberi nasihat diantaranya khutbah, dengarkan dan perhatikan isi nasihat khutbah itu. Pasti kita akan beruntung, pasti kita akan selamat. Kada ada orang menasehati nang kada bagus tuh kada ada. Ittaqullah ujar khatib kan gitu ya lah. Ittaqullah ujar. Caranya angkat tangan ada aja. Digetihang ada aja. Berkejutan menyambuti ada aja. Rupanya si Din lah sebelum ke masjid itu olahraga. Nah, lalu ke masjid imbahnya guring. Tentang sembahyang sunat guring. Jadi kan ittaqullah pandang residen ibadallah yang ngarannya ibad. Maaflah lu sama. Angkat tangan sidin. Nah itu kisah aja pangtah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah maulahkan telinganya, maulahkan pendengarannya. Tinggal kita lagi kemana menggunakan nikmat Allah. Bila kita ketujuh menggunakan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang yang dilarang, yang tidak disukai, itu kembali kepada kita juga. Pasti kita stres, pasti kita sakit hati, pasti kita kada nyaman. Oleh karena itu dengarkanlah kepada nang baik-baik. Falyakul Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau lisan kan falyakul khairan au liyasmut. Lah, lupa ulun hadisnya itu. Hendaklah Nabi dengarkan yang baik-baik, yang bermanfaat. Kenapa? Karena kembali kepada kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya sekali lagi kita disuruh banyak-banyak memuji kepada Allah. Lah, sekurang-kurangnya pujian pujian itu kan ada 3. Ada pujian dari makhluk kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kita memuji kepada Allah atas pemberian rahmat dan kasih sayangnya atau nikmatnya. Ada pujian kepada makhluk. Kita memuji abah memberi duit, kita memuji mama memberi duit, atau bini memuji suami karena memberi nafkah dan sebagainya. Ya Allah, makasih habahnya ejar. Pian memberi lain pada nang lain ujar. Maksudnya berlebih pada hari biasa. Ya kah? Nah, memuji nih, ini pujian makhluk kepada makhluk. Nah, ada lagi pujian dari Tuhan kepada makhluknya. Ini ada dalam Al-Quran itu, lupa ulun ayatnya. Allah memuji kepada Nabi Daud. Nah, apalagi Allah memuji kepada Nabi Ibrahim. Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah kepada makhluknya. Nah, ada lagi pujian Allah kepada Allah. Nah, kesemuanya itu hakikatnya adalah hanya satu, yaitu Allah memuji kepada Allahnya juga. Sebab
Johirnya makhluk memuji kepada makhluk, tapi dengan pertolongan siapa? Misalnya aja ulun memuji guru, guru melajari ulun, ulun memuji guru. Nah, ulun memuji guru ini kan karena kebaikan sidin. Kalau ulun puji sidin. Sedangkan ulun memuji ini siapa yang menolongi? Allah juga. Sidin yang berbuat kepada ulun bang, siapa yang menolongi? Allah juga. Ya kan? Jadi hakikatnya itu minallah ilallah jua. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu kalau kita sudah belajar tauhid sama-sama, janganlah kita gila pujian. Kenapa? Karena pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Bila pujian mengembalikan kepada diri kita, ngarannya apa? Pon? Nah, gila hormat, gila apa lagi? Iya kan? Ya, kenapa? Jadi kita himung dipuji itu, jadi bangga dipuji karena merasa kita berbuat baik. Ya kan? Ya kan? Padahal sudah jelas ujar Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Orang lemah bisa apa? Ya, jadi sebenarnya nampak benar kebaikan Allah itu di mana-mana, nampak benar. Cuman itulah kita karena kejahilan kita, karena kelupaan kita, lah kadang-kadang kita ini belajar aja tauhid, belajar aja tasawuf, tapi banyak lupanya sehingga timbul keakuan. Nah, itu yang menyebabkan kita itu kadang-kadang ya kayak itulah sudah. Nah, oleh karena itu, lah berusaha kita nih supaya nang berhak dipuji itu pian aja ya Allah. Ya Allah, nang berhak dipuji itu pian aja ya Allah. Nah, banyaki menyebut asma Allah, ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid. Wahai orang yang senantiasa bersifat terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama zat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih Allah, sayangnya Allah nampak di dunia. Nah, imbahnya sudah nampak nyata di dunia termasuk diri kita. Kita ini kasihnya Allah dan sayangnya Allah. Kasihnya Allah kita diciptakan. Sayangnya Allah kita diberikan Islam, diberikan iman, diberi taufik beribadat kita. Ya kan? Nah, ini karena kasihnya dan sayangnya Allah. Imbahnya apa ucapannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermula pujian itu hanya lillah. Lil itu lil istimror. Terus-terusan milik pian Tuhan. Kada ada nang lain. Nang lain itu hakikatnya kada ada bisi napa-napa. Nah, Allah ini lillahi rabbi. Rabbi itu maknanya dua. Ma'ulah, ma'adakan dari ada kepada ada, dan menjaga, memelihara. Menjaga, memelihara, melakukan itu Rabbi. Makanya dalam tauhid itu ada dalam istilah pengajian lain, kitab lain, itu tauhid itu dua. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Itu ada itu karena pusing kepala, nangsa uting nih gendolo. Ya kah? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini sudah dapat kebaikan Allah, sudah dikasih oleh Allah, diciptakan, ditolongi pulang apa-apa. Coba bayangkan. Bahkan pulang apa-apa itu dengan Allah juga. Kawalah kira-kira bersyukur kawalah. Maaflah nih kita belajar tauhid lah. Kawalah kira-kira bersyukur tuh. Coba kawalah kira-kira bersyukur itulah. Kita kan dapat nikmat. Ya kan dapat. Yakin kada nikmat itu dari siapa? Dari Allah, yakin kok. Lalu alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah itu kawalah. Amun kada ditolongi Tuhan. Kada kawa. Nah, Mbah Pang mun nang beri nikmat Allah, nang menolong mengucap alhamdulillah, Allah juga Mbah Pang apa kita? Pon apa kita? Baranai tak salah kada pakai syariat. Kalau Mbah tahu Tuhan juga beratan baranai kada pakai syariat nyaranya, gunakan syariat, makanya alhamdulillah. Tapi harus sadar nang jadi kau mengucap alhamdulillah itu pun dari Allah juga. Ya kah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Jadi Masya Allah, kita nampak benar kekurangan kita, nampak benar kedoifan kita, nampak benar pulang kebaikan Tuhan, ya kan? Nampak pulang apa ke anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa juga yang terdapat pada diri kamu berupa nikmat? Mana diri kita yang ada nikmat, coba biang lebihan. Coba makanan nikmat kada? Dimakan, masuk ke dalam parut, ya kah? Nah, dalam parut ini dicerna nih, ada yang jadi makanan, darah, ya kah, dan sebagainya. Ada juga yang jadi apa? Ada dong jadi apa? Pon? Dari bubur jadi bubur kah? Nah, coba amun itu nak kada jadi bubur, paham ya lu maksudnya lah? Amun itu nak kada jadi bubur, bayangkan bian. Maaflah, 3 hari aja kada beol, apa rasanya? Bakantut kada, beol kada, sementara makanan minuman masuk terus, jadi apa ya coba? Berarti nang jadi bubur tadi itu nikmat kada? Berarti nang jadi bubur itu nikmat kada? Nikmat. Nah, Tuhan tahu bahwa pacangan jadi penyakit, jadi mudorot, diulahkan pulang jalan keluarnya. Ngarannya apa? Pon? Ngarannya apa tata? Burit, ada pipi burit. Yalah. Kan kenapa pulang pipi burit itu model kayak busa tuh kenyol. Coba cek tulang apa kabar? Nah kenyol kalau dah. Kayak busa. Coba, Masya Allah. Coba menurang kurus lah kada berkulit misalnya atau kada berdaging, duduk duduk di motornya pulang kada pakai apa, kursinya kada pakai apa, besi melulu. Waduh, paling 10 meter. Akayaduh tuh bang deh. Iya Tuhan bagusnya maulah kan. Ini ke lubang anus, ya kan? Lubang anus tuh ada pulang guntingnya. Ya kada? Curut keluar. Kada diguntingnya. Digunting pagat. Ya kah? Yuk Tuhan mulai kan. Pian itu pun kada berfungsi lagi, kada berselawar pian. Gugur terus. Coba bila mun pian telah rajin pang analisa jar menyelidiki kita. Orang meninggal tuh terbuka berarti. Anus kita itu terbuka berarti. Andai kata orang sudah mati telah mau minum, mau makan, itu kada bertahan, langsung keluar. Cuma Tuhan lah ya Allah, dasar kasih sayang bujur sidin, Rahman Rahim bujur sidin. Nah pantas kalau Allah tuh dipuji. Siapa bisa namulah, maaflah secara jahil, air manik jadi burit, jadi anus. Ya coba. Tulak paloi bingungnya. Ujar paloi ding jalan bini nih. Kenapa aku nih bila behera hingga hancur tahi. Nah, ujar nang bini kayak apa aku tahu. Coba pang bawa ke dokter. Periksa oleh dokter. Kada apa-apa pian, pencernaan pian ini baik aja nah. Tapi kenapa jar paloi bila behera hingga hancur tahi. Kada tahu juga dokter ini bagus aja pian ini berarti. Bingung juga bulik, bingungnya apa nih? Coba-coba pang ubahnya jar. Bawa ke tukang urut, japa kada bagus aja juga. Kenapa? Jangan kayak apa aku deh, jangan paloi bingung nih. Pang berabah jangan bini. Berabah pacolnya, selawarnya lakinya juga. Oh, sakitnya bulu burit paloi ini camoh. Nah, enggak situ aja kisahnya lah. Ya Allah. Jadi makanya kita sunat Bapak Ibu, maaflah, bulu ketiak, bulu yang di hadapan deh, itu digunting, dicukur, termasuk pun di belakang tuh kalau cukur seorang lah, paksa lah, orang lain cukurakan ya kalau, nah bergantian gado lagi bini ya,
Nah, jangan dicukurakan orang lain. Kalau ibu-ibu kena gunting akan tukang cukur aja. Masih dan sekali melihat siup. Jadi banyak yang memuji alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ujar Nabi, doa yang paling tinggi itu adalah kalimat alhamdulillah. Bahkan nanti orang yang pertama nanti dibangkit di dalam kubur dan masuk ke dalam surga adalah Hammadun. Ujar Allah, malaikat, panggil orang-orang yang Hammadun. Jadi ya Allah, ujar malaikat, siapa itu Hammadun? Wahai malaikat, Hammadun itu orang yang selalu memuji kepadaku. Dia berdiri alhamdulillah, dia berjalan alhamdulillah, di hatinya duduk alhamdulillah. Kenapa? Sadar kada kawa berdiri, kada kawa berjalan, kada kawa duduk, kada kawa berapa, kada kawa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah ulun beribadat. Nah, beribadat ini kawa terlaksana kenapa? Nasta'in. Ulun ni minta tolong lawan pian. Nah, bukti pian menolongi ulun, iya kawa ulun beribadat, iya kawa ulun duduk, iya kawa ulun berdiri dan sebagainya. Itu pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu Tuhan menyuruh kita beribadat, Tuhan menyuruh kita minta tolong, lalu kita dapat pertolongan supaya kawa ibadat ini terlaksana terus-terusan, lalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki ulun jalan yang lurus. Sebab kalau beribadat tanpa ilmu kada lurus jalan, pasti kena minta puji, pasti minta lihat, pasti minta dengar. Ini kada siratal mustaqim. Sedangkan yang kita kadang-kadang maaf ada ilmunya pun ini kadang-kadang ada aja lagi masih riaknya, ujubnya, takabur dan sebagainya, ya kah? Lalu kita minta istiqomah, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi, rasul dan para aulia Allah. Baik itu beribadat luar biasa tapi karena Allah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi mari kita seakan-akan kita lah mendengarkan kepada Allah. Alhamdulillah, seakan-akan gitu alhamdulillah kayaknya kita kalau alhamdulillah karena syariat bang. Alhamdulillah. Padahal tadi nang menolong memuji siapa? Allah. Nah, bisa ipian kesimpulannya tuh kayak apa tuh? Kita kawalah memuji amun kada Tuhan menolong. Nah, berarti kesimpulannya tuh apa? Nah, itu aja sudah. Ya kan? Nah, jadi kita tetap aja guru bahari nol. Ya kah? Kita tetap aja nol. Kada debisin apa apa. Jadi yang ada ini semuanya adalah kebaikan dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang mengenai kepada dirimu dari kebaikan itu minal, kada dari yang lain tah. Lah, ini maaf kita tauhid kita tauhid lah. Nah, kalau nang kada baik, nang kada bagus itu jangan dinisbahkan ke Tuhan, kada badap ngarannya. Kada adab, kita akui kita lalu kita minta ampun. Nah, sekalipun pada hakikatnya lah ngan situ dulu ya Allah. Dan banyak memberi syukur kepada Allah. Memberi syukur tuh, syukur tuh kan ada 3. Ada syukur dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, atau subhanallah, alhamdulillah, itu syukur dalam bentuk lisan lah. Dan kedua, syukur dalam dengan perbuatan. Kayak kita menuntut ilmu nih, perbuatan kita ngarannya kita bawa badan awak kita nih bersyukur kepada Allah dengan belajar, dengan beribadat. Itu ngarannya syukur pada badan anggota. Ada syukur di hati. Syukur di hati ini pertama kita meyakini datangnya nikmat dari Allah. Ya kan? Nah, lalu gembira hati. Memang kalau orang yakin dan percaya bahwa nikmat itu hanya datang dari Allah, sebenarnya kada ada nang sedih itu kada ada. Ya kan? Apalagi ujar Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Adapun nikmat Tuhanmu pahadis habarakan. Maksudnya tuh apa? Bila nang nyaman-nyaman, nang baik-baik, nang bagus itu dari Allah. Nang bagus dari Allah. Dari itu maksudnya. Lah, itu tujuan apa ngadanya maksudnya ayat itu. Jadi kadada nangkat diri kita tuh kadada kebaikan-kebaikan semuanya minallah dari Allah semuanya. Lah, mudahan ya kalau mudahan nih. Jadi hidup ini ya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Nabi. Ulun ini menyampaikan salam Allah Ta'ala. Waalaikumsalam ya Nabi. Ya Rasulullah, ini Tuhan menawarkan gunung Tihamah ini. Tihamah itu gonal panjang. Ini Tuhan siap menjadikan emas. Pilih pian. Pian akan jadi nabi, jadi rasul, jadi nabi dan rasul dan apa? Pian hendak jadi nabi dan rasul serta menjadi hambanya kah? Atau pian menjadi nabi dan rasul dan jadi raja? Pilih pian. Yang kedua, pian gunung itu siap dah dijadikan emas. Pian hendak bersenang-senang, hendak terserah pian pilih atau kayak apa pian. Dalam keadaan saat ini kah itu kah piannya Nabi itu kan waktu itu lapar sidin seharian. Nah, kira-kira mengguri tawarik itu gitu. Emas guru jangan gunung guru lah kayak nginijen emas kayak apa guru. Kayak tiang niji emas lah, apalagi gunung Tihamah tuh guru. Kira gue lah milih emas lah. Mbak emasnya bisa berjalan, pulang bisa mengibit pulang. Emas murah. Iya kan? Coba mun kita lah, wah Jibril padahal Allah Ta'ala padahal aku hendak jadi Nabi dan Rasul dan jadi raja. Nyaman aku suka hendak. Nah, bujur kan? Nyaman Mekahnya aku kuasai Madinah. Kenapa? Karena aku mana jadi Nabi, mana jadi raja pulang. Nah, itu kan nafsu kita kayak itu pasti kayak itu. Ya kah? Nah, tapi apa aja Nabi Jibril, aku ingin jadi Nabi dan Rasul sesuai kehendak Allah dan aku ingin menjadi hambanya aja. Kada hendak memilih baba pangkat-pangkat tuh. Sebab kan orang berpangkat tuh menyebabkan sombong di pangkat. Ya lah. Menyebabkan apa? Ganas tuh apa sifat nang sing hantam-hantam tuh apa namanya? Pon sedikit catuk, sedikit kurung, sedikit borgol, sedikit apa? Tuh apa ngadanya tuh? Iya kan? Nah, gara-gara bawa pangkat kita, ya kan? Nah, pokoknya gara-gara pangkatnya jadi ya Allah kada ada kesai, ya kan? Nah, Nabi kada hendak seperti itu. Nabi hendaknya sidin sebagaimana hamba Allah. Ya kan? Nah, hamba Allah itu daraballahu masalan daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala la yaqdiruna ala syai'ah katalah lupa lunsu anu ayat ini. Allah maulah contoh akan seorang hamba mamlukan yang dimiliki layak diru alaih kata-kata layak diru saya apa tuh layak diru anak lupa lun ujung ayat nah nang sedikit pun kadadam memiliki kekuasaan kadadam memiliki kekuasaan sedikit jua pun. Nah jadi Nabi hendak memilih jadi hamba aja kada hendak jadi raja kada hendak jadi nang orang berpangkat. Kenapa nyaman jua pang jadi hamba tuh ya kah bujur lah nang bujur-bujur jadi hamba tuh nyaman tuh pak cuman kita kada paham apa aja nah ngalih aja ya kada nah biasanya pian orang berpangkat nih ngalih cari syukur biar banyak juga sudah hasil pendapatan ngalihnya bersyukurnya kayak ini bila orang tahu berpangkat tinggi lah lalu dapat penghasilan pastinya merasa wah hasil unda hasil gawian unda hebat kalau unda bilanya kada berhasil bang kada berhasil lalu menghirikan orang lain yang berhasil
Itu pulang bahayanya pangkat. Kalau kita memilih jadi hamba aja, ada orang bahasa, alhamdulillah itu sudah ketentuan buat inya. Itu sudah pilihan Tuhan untuk inya. Aku nak kayak ini, alhamdulillah, untung juga aku dihidupkan Allah. Untung juga aku ditolong ini beribadat. Anu kada stres deh. Ya kah? Nah, lalu kemudian wahai Jibril, aku hendak memilih sehari lapar, sehari kenyang.